Ya, saya percaya kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan. Terima kasih pelayan pujian penyembahan sehingga kita diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum dengar firman Tuhan, media sudah buat juga ya, saya dengar video tentang sosial kita ya, sebenarnya minggu yang lalu waktunya ya penuh sekali. Kita akan saksikan ya tayangan tentang sosial, saudara. Ya, segera ditayangkan. Gereja Keluarga Allah semakin dibawa Tuhan terbang tinggi dan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat adalah salah satu komitmen yang dimiliki Gereja Keluarga Allah. Di antaranya dengan mengadakan program Keluarga Allah Peduli. Hal-hal yang telah dilakukan melalui program Keluarga Allah Peduli ini diantaranya adalah dengan berbagi kasih kepada setiap jemaat dan masyarakat melalui program Diakonia. 161 anak asuh telah mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui program Anak Asuh Departemen Diakonia. Terima kasih Pak Obaja. Terima kasih untuk semua donatur. Terima kasih GPI Keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkatimu. Tidak hanya sampai di situ, setiap tahun Gereja Keluarga Allah mengadakan program Pasar Murah, di mana tujuan dari program ini adalah untuk memberkati jemaat dan masyarakat Surakarta melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya. Gereja kita juga berpartisipasi dalam program donor darah bersama PMI untuk mengajak jemaat Keluarga Allah berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan darah. Dan saat ini, Gereja Keluarga Allah telah turut berpartisipasi dalam pengadaan 1 buah mesin cuci darah untuk PMI Cabang Surakarta demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya. Program Kado Istimewa juga merupakan bagian dari sarana berbagi kasih. Dalam program ini, setiap kita diajak untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang saya sudah mempunyai kelas sama WC, dulunya saya belum punya, karena saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Obaja yang telah membantu saya. Kami dari kelompok sel Tuhan Raya bersama dengan Gereja GPI Keluarga Allah rindu untuk menjadi berkat, khususnya rumah ibu boleh diperbaiki. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Obaja yang doanya pasti dikabulkan. Jadi semuanya ditanggung gereja atas berkat dari Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Obaja dan tim Kado Istimewa. Pagi hari ini Mama akan dapat kado istimewa dari Tuhan. Saya sukacita gembira. Iya. Saya sudah diberkati sama Tuhan. Sebagai tanda kasih kami, Ibu hari ini mendapat kado istimewa dari Keluarga Allah. Kami akan buatkan kamar mandi, kami juga akan buatkan sumur buat Ibu. Kehebatan seseorang tidak bisa diukur dengan seberapa besar materi yang sudah ia kumpulkan. Tapi kehebatan seseorang bisa diukur dari seberapa banyak ia memberi kepada orang lain. Inilah saatnya kita menjadi pribadi yang berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersyukur pada Tuhan, terima kasih. Memang jemaat dan pelayan Tuhan Keluarga Allah luar biasa. Katakan kanan kiri, memang jemaat dan pelayan Keluarga Allah luar biasa. Iya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, itu sedikit cuplikan tadi supaya kita bisa belajar terus menjadi berkat. Amin, saudara. Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi bersyukur ya, setiap bulan seri khotbah yang luar biasa. Kembali kita lanjutkan seri khotbah pengurapan memperoleh kekayaan. Jadi kita harus mengerti dulu Tuhan itu memberi pengurapan. Tuhan yang memberi kemampuan supaya anak-anak Tuhan bisa mendapat kekayaan, saudara, bisa mendapat berkat, bisa mendapat pertolongan, mujizat, ya, kecukupan, kelimpahan daripada Tuhan. Kita sudah belajar sesi demi sesi, saudara. Yang pertama ada ikatan perjanjian berkat.
Tuhan mengadakan ikatan antara Allah dan umatnya untuk mendatangkan berkat, saudara. Ya, kita belajar terus, saudara, ya, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kasih karunia. Lalu kemarin minggu, ya, panggilan Tuhan supaya kita bisa jadi berkat, saudara. Kenapa Tuhan beri kuasa pengurapan untuk jadi berkat? Supaya kita bisa menjadi berkat. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik lagi supaya kita sungguh-sungguh, saudara, bisa tangkap berkat daripada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja Tuhan, ya, bagi kota, bagi bangsa kita, bagi kerajaan Allah. Yaitu, saudara, seed allocation atau alokasi benih. Ya, artinya adalah, ya, bagaimana kita bisa mengalokasikan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita, menempatkan, menyalurkannya, memakainya untuk apa saja berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi dikatakan Tuhan yang menyediakan benih untuk setiap penabur, saudara, dan juga roti untuk dimakan, makanan untuk mereka, untuk makan mereka, untuk benih nabur mereka. Dikatakan Tuhan juga yang akan menyediakan kita, saudara, benih bahkan dilipat gandakan, saudara, untuk apa? Menumbuhkan buah-buah kebenaran supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita, supaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Maka Dia sediakan benihnya, maka Dia berikan roti untuk dimakan, maka Dia dikatakan tadi melipat gandakan, saudara. Nah, saudara, cara kita mengalokasikan benih akan menentukan masa depan keuangan kita. Saya ulangi, ini juga salah satu lagi yang penting. Cara kita mengalokasikannya, cara kita menggunakannya, cara kita menyalurkannya, cara kita menempatkan benih atau berkat yang sudah Tuhan berikan, itu juga sangat amat menentukan keadaan keuangan kita di kemudian harinya. Sangat dipengaruhi sekali, saudara. Ya, termasuk juga bicara pengeluaran, pemakaian keuangan kita. Itu menentukan sekali keadaan keuangan kita. Ada 3 strategi, ya, mengalokasikan benih. Ada 3 strategi, bisa ada 3 langkah, saudara. Ada 3 poin mengalokasikan benih atau mengalokasikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, benih untuk dimakan. Tadi juga dikatakan Tuhan yang menyediakan juga roti untuk dimakan. Ya, roti juga dari benih gandum yang sudah tumbuh, yang sudah diolah, yang akhirnya dipakai untuk memakan, saudara. Kita bisa lihat dalam kehidupan petani lah, saudara, itu yang mungkin paling mudah karena ini cerita tentang benih, saudara. Ya, petani yang dia sudah menabur, dia sudah merawat, dia sudah panen, dia menghasilkan. Waktu dia menghasilkan, saudara, maka ada sebagian hasil itu dimakan. Sekali lagi, saudara, ini berbicara apa? Kalau kepada untuk kita ya, semua penghasilan berkat yang daripada Tuhan yang di sini disebut benih, saudara. Ya, ada sebagian yang kita makan, ada sebagian yang kita pakai, maksudnya ada sebagian yang kita gunakan untuk apa? Bisa tadi biaya makan kita lah, ya, sandang, ya, papan, makan untuk kebutuhan-kebutuhan. Yang penting ada yang kita pakai untuk semua kebutuhan hidup kita. Saya ulangi lagi. Yang pertama untuk apa? Dimakan. Katakan dulu supaya nanti nanggap. Yang pertama apa, saudara? Dimakan. Itu menggambarkan apa? Ya, semua biaya hidup kita
benih berkat itu dipakai ya untuk makanlah, untuk pakaianlah, untuk bayar listriklah, untuk semuanya yang kita pakai, yang kita gunakan. Bicara seperti itu, saudara. Lah pasti berkat itu dipakai pertama untuk ini, saudara. Lah saudara, yang dimakan, yang dipakai, saudara, tidak boleh terlalu besar, saudara. Secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, Tuhan berkati, lalu boleh dipakai untuk dimakan, untuk kebutuhan kita, saudara. Pasti ada, nggak mungkin tidak, saudara. Tapi jangan terlalu banyak, secukupnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Kebutuhan setiap orang beda, saudara. Kebutuhan orang yang sudah kaya dengan kebutuhan orang yang masih miskin atau masih belum punya apa-apa beda. Menyesuaikan kondisi kita, menyesuaikan keuangan kita, menyesuaikan situasi kita. Tapi tetap jangan sebagian besar. Ini sebagian kecil kalau bisa, sesuai kebutuhan saja, secukupnya saja, saudara. Karena kalau makin besar, makin banyak, otomatis keuangannya makin sulit untuk bertumbuh, makin sulit untuk berkembang, saudara. Jadi secukupnya saja dikatakan alokasi benih untuk dimakan, sebaiknya secukupnya saja. Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang, ini punya arti orang yang suka berfoya-foya, sudah pokok senang gitu, saudara. Yang suka berfoya-foya, saudara, akan berkekurangan. Kalau terus, saudara, sukanya dipakai untuk berfoya-foya terus, dipakai untuk yang terus pengeluaran begitu banyak, akhirnya akan kekurangan. Kata Amsal ini, orang yang gemar pada minyak dan anggur, ini artinya juga sama. Ini pesta orang berminyak, anggur, sukacita, supaya meriah gitu, saudara. Tidak akan menjadi kaya. Jadi sekali lagi, saudara, ini bertentangan dengan pengurapan untuk menjadi kaya. Kalau kita mau dapat pengurapan untuk menjadi kaya, akhirnya bisa menjadi berkat. Kembali katakan, yang pertama dalam kita terima berkat, dalam kita terima penghasilan, ambil, saudara, untuk dimakan, untuk kebutuhan. Tapi secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau dihabiskan semua, terlalu banyak, saudara, akhirnya dikatakan di sini, saudara, akan berkekurangan, saudara. Tidak akan menjadi kaya, saudara. Kalau sebagian besar benih yang Tuhan berikan kita makan, semua habis, akan selalu berkurangan, akan tidak mungkin bisa kaya. Misalnya lah, saudara, sudah punya HP, sudah cukup bagus, temannya punya lebih bagus lagi, ingin beli lagi gitu, saudara. Nanti pakai belum lama, temannya ada yang bagus lagi, saudara, beli lagi, saudara. Tiap keluaran yang baru pokoknya beli lagi, saudara. Pakaiannya dengar, ini keluar loh, yang baru loh, yang baru, langsung cepet-cepet beli lagi, terus, saudara. Kalau uangnya banyak sekali, itu termasuk bagian kecil, nggak terasa. Tapi kalau uangnya sudah pas-pasan, saudara, beli lagi yang baru, beli lagi yang baru, beli lagi yang baru, lama-lama habis. Bahkan kadang-kadang ada orang sudah habis, masih keinginannya terus. Boleh kredit toh, Pak, mumpung kredit misalnya gitu, saudara. Ini enggak kredit toh, Pak, ini coba pakai kredit card gitu, saudara. Beda lagi, saudara, nggak terasa gosoknya, nanti nyicilnya mencicil gitu, saudara. Ya pasti gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Kalau diikuti terus, makin banyak, saudara, sudah pasti kalau sudah melampaui batas bisa kekurangan, nggak mungkin menjadi kaya. Ini presentasinya orang sendiri-sendiri, saudara, orang yang sudah uangnya banyak, dengan orang yang uangnya sedikit. Yang penting tidak boleh menjadi sebagian besar dari penghasilan.
Enggak boleh dari sebagian besar dari keuntungan. Karena kebutuhan orang kaya juga beda. Orang kaya butuhnya mungkin beda lagi apa ya? Jaguar mungkin gitu saudara. Yang tabrakan dulu apa ya namanya? Lamborghini ya, apa itu? Apa? Ya butuhnya yang lebih mewah lagi. Ya, yang pasti langkah pertama dipakai untuk makan kita, tapi jangan terlalu banyak sesuai dengan ukuran kita, saudara. Itu termasuk sebagian ya kecil kalau bisa, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, kalau terus dilanggar, kalau melampaui, pasti kita berkata enggak mungkin kaya. Bahkan dikatakan akan jatuh jadi kekurangan. Maka pesan firman Tuhan, saudara harus buat catatan. Saudara harus punya perhitungan untuk keluar. Penghasilanmu itu berapa, saudara? Lalu saudara harus ada batas dulu. Ini untuk digunakan kebutuhan makan dan macam-macam. Harus ada dulu. Jangan nggak punya catatan. Ditanya penghasilanmu berapa, pengeluaranmu berapa, nggak ngerti, berarti itu nggak punya hitungan, saudara. Akhirnya melebihi nggak sadar, akhirnya utang nggak sadar, akhirnya bingung kok utangnya oke men gitu, saudara. Lah memang senengnya utang kok. Ya toh ya, ya toh ya. Secukupnya katakan. Sekali lagi secukupnya. Sekali lagi secukupnya. Secukupnya ini bukan hanya untuk orang miskin loh saudara. Untuk orang kaya raya perlu secukupnya enggak? Untuk orang kaya raya perlu secukupnya enggak? Perlu. Saya sengaja minta dicarikan coba artis-artis yang top, orang-orang yang penghasilannya besar sekali karena pemborosan. Nah ini coba saudara diajak lihat. Ya ini orang-orang yang sudah top loh saudara. Selebriti kaya jatuh bangkrut saudara. Nicholas S. Ya artis yang berusia 46 tahun. Oh, masih muda loh saudara ya. Ya berpenghasilan sekitar berapa ya saudara ya? Penghasilannya berapa ya? Wendy penghasilannya sama atau lebih? Oh lebih katanya sudah lebih dia ya. Ya tapi ini tetap baik buat contoh. 35 triliun selama karirnya sebagai aktor Hollywood. Lanjutkan 35 triliun loh saudara. Iya tapi aneh bagaimana dia dia berpenghasilan berhasil menghabiskan uang yang segudang itu dan menyatakan dirinya bangkrut pada Oktober 2009 dan malah mempunyai hutang sebesar 54 miliar kepada Direktur Pajak Amerika. Detik berapa miliar triliun tadi ya? 30 lebih saudara. Itu bisa habis saudara. Sudah pasti artinya pengeluarannya itu sudah melampaui. Tadi nggak punya hitungan saudara. Masuknya berapa ya kira-kira pokok banyak. Sudah keluarnya yang nggak pernah ngitung. Melampaui yang nggak ngitung. Tahu-tahu kok terjerat hutang gitu saudara. Habis pun nggak tahu saudara. Tahu-tahu sudah nggak bisa bayar hutang. Ini orang super kaya. Lanjutkan lagi. Iya, kalau ini masih banyak mayoritas kenal saudara. Siapa? Mike Tyson. Ya, selama puncak karirnya memiliki penghasilan 312 juta dolar. Kira-kira 3T juga saudara yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, pakaian dan lain-lain. Yang pasti banyak lah biaya hidupnya per bulan mencapai lebih dari 400.000 ya US dollar, 4 miliar. Satu bulan tuh 4 miliar. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak saudara. Penghasilannya sekian ya akhirnya ya habis ya kurang kok saudara. Kenapa? Enggak punya hitungan tadi saudara. Yang dimakan dipakai banyak sekali. Lanjutkan lagi. Iya saudara. Ya menyatakan dirinya bangkrut dan belakangan ya dirinya tampil lagi di televisi dan menyatakan bahwa dirinya benar-benar jatuh miskin. Saat ini dia harus menanggung hutang 35 juta dolar. Sekarang malah masih hutangnya 350 miliar. Bisa bayar hutang enggak? Bisa bayar hutangnya enggak nanti? Bisa bayar hutangnya enggak nanti? Ya enggak tahu hidupnya kalau enggak berubah ya terus terjerat hutang enggak pernah bisa selesai. Betul enggak saudara? Terus tukang peletet akan nagih terus kalau hidupnya enggak berubah toh saudara. Saudara juga sama.
Kalau saudara nggak pernah punya hitungan, Alkitab tadi sudah berkata nggak mungkin bisa kaya, malah akhirnya kekurangan, akhirnya terjerat utang. Sudah terjerat utang masih nekat pengeluarannya nggak pakai hitungan, saudara nggak pernah bisa keluar dari utang, akan terus ya dikejar-kejar oleh tukang pelecet. Kalau pengeluarannya ya terlalu besar untuk biayanya sendiri. Ada lagi, siapa lagi? Michael Jackson, King of Pop. Michael Jackson adalah penyanyi pop terkenal dunia melalui karya-karya luar biasa. Raja pop ini ketahui memiliki aset 336 juta US atau setara dengan 2,417 T. Ini sudah T semua, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Mohon sayang, ya, Michael menggunakan sebagian besar uangnya untuk traveling, seni, membeli perhiasan, hadiah dan barang-barang mewah. Enggak punya hitungan, pokoknya gitu, saudara. Lanjutkan lagi. Ya, dan akibatnya sampai kematian Michael Jackson pada tahun 2009 ternyata masih menyisakan hutang. Pria ini dijuluki King of Pop. Ya, ini masih meninggalkan hutang ya hingga 250 juta, lebih dari 4 T. Tiba-tiba mati kok, saudara. Jadi orang yang ngutangi dia ya bingung, saudara. Nggak bisa bayar, tiba-tiba mati kok, saudara. Tapi saudara perhatikan, mau penghasilan seberapapun harus tahu dulu langkah yang pertama, yang dimakan itu berapa, yang digunakan itu berapa, pengeluarannya berapa, harus ada hitungannya. Supaya ada hitungannya harus punya catatannya. Jangan orang ngerti gitu, saudara, keluarnya berapa enggak tahu gitu, saudara. Pokok ngalir saja, ya utangnya ngalir terus, saudara. Ya utangnya tambah terus, nggak mungkin. Masih ada nggak ini? Artis masih ada? Oh, masih ada. Ada seorang sutradara film memberi uang ini untuk mencoba menguji, saudara. Ya, 100.000 US atau setara 920 rupiah kepada seorang gelandangan secara sembunyi-sembunyi dengan cara meletakkan uang tersebut di sebuah tas di tempat sampah, saudara. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara gelandangan tersebut menggunakan uangnya. Lanjutkan lagi. Setelah menemukan uang tersebut, yang pertama-tama dilakukan adalah membeli sebuah apartemen, kemudian membeli lagi mobil, saudara, harganya mahal atau setara dengan 300 juta. Ya, saat itu kemudian dia memberikan teman-temannya mobil yang boleh mereka pilih. Wah, bangga, wah sudah tak tuh kok, oke, milih dewe, katanya itu. Wah, hebat, oh, saudara, dia nemu kok, saudara. Lanjutkan lagi. Iya, setelah pemulung ini terus menerus membelanjakan, ini keluar uangnya terus, ya, dan sisa uang tersebut diberikan kepada yang lain. Wah, dermawan gitu, langsung kasih saja. Ada tak orang seperti itu? Ada enggak? Ada enggak, saudara? Ada. Orang enggak punya pun berlagak gitu juga ada, saudara. Bukan karena kasihan, karena ingin bangga gitu, saudara. Beda motivasinya. Sang sutradara memberikan kesempatan untuk menggunakan penasihat finansial dan konselor keuangan secara cuma-cuma, tapi pemulung ini tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Lanjutkan lagi. Ya, dan tidak mengejutkan, sang pemulung tersebut segera kembali pada keadaan semula. Jadi akhirnya sama saja, melarat lagi, miskin lagi. Karena apa? Nggak punya hitungan pengeluarannya tadi, saudara. Ya, hidup di jalan dan tidak mempunyai rumah lagi, dan kembali pada pekerjaannya sebagai pungut kaleng soda bekas di tempat sampah. Intinya tergantung pengeluaran. Kita tahu apa yang kita keluarkan, saudara. Yang kita pakailah untuk makan kita, untuk biaya semuanya, saudara. Ya, harus ada ya hitungan yang baik. Nggak boleh melampaui, saudara. Ya, nggak boleh terlalu besar, apalagi melampaui dari penghasilan. Sudah pasti, nggak usah dikira-kira, itu sudah pasti. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan itu sudah pasti langganannya tukang pelecet, itu pasti. Loh, iya kan, saudara? Sudah pasti, matematikanya sudah pasti. Nah, pertanyaan kepada saudara, saudara ngitung enggak? Apa yang saudara makan? Apa yang saudara pakai? Dari penghasilan saudara dan pengeluarannya dihitung enggak? Kalau tidak, bertobat. Hari ini mulai ada hitungan. Ada 3 langkah. Yang pertama, yang dimakan berapa, pengeluaran berapa. Jangan hanya asa-asa saja, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa, harus kita ketahui.
ini ada orang kaya. Sekarang kalau orang tiba-tiba dapat lotre gitu saudara, ya kaya raya saudara, jadi kaya enggak? Sebentar, kalau dia tetap enggak bisa keluarkan. Ada tadi disediakan juga. Lah ini saudara, ya Kate God memenangkan lotre 9 juta pon, 150 miliar. Ya, dia mengambur-amburkan uang untuk membeli BMW, ya kuda pacuan. Ini judi ini saudara, kuda pacuan. Dan kursi eksekutif di klub sepak bola, ya Aston Villa. Ya lihat itu pacuan kuda, judi. Kehidupan pernikahannya tidak bahagia. Ia bercerai 2 tahun yang lalu, malah pernikahannya jadi kacau. Uang banyak belum tentu bahagia. Dia pindah ke Cheshire dan menyewa rumah senilai 1 juta pon. Ia menggaji seorang sopir dan seorang tukang kebun tiap tahun. Kedua tukang itu gajinya masing-masing 25.000 dan 15.000 pon. Lanjutkan. Nah, ia mempertaruhkan hartanya itu di tempat perjudian, judi juga. Ia menegak alkohol tanpa terkendali karena muncul rasa bosan. Akibatnya ia harus menjalani perawatan atas ketergantungan terhadap alkohol. God menyatakan hidupnya hancur karena menang lotre. Menang lotre malah hidupnya hancur, saudara. Ketika saya melihat seorang pergi ke tempat penjual koran, saya nasihatinya untuk tidak beli tiket lotre, malah disuruh jangan beli tiket lotre lagi. Sudah, malah dia habis. Dia diduga meninggal dalam keadaan miskin dan karena serangan jantung setelah banyak minum alkohol akibat stres. Sekali lagi sedikit saja saya ingin saudara tangkap, mau dapat uang berapapun, yang pertama tadi harus dijalankan dengan baik. Apa yang saudara makan, apa yang saudara habiskan, apa yang saudara gunakan, saudara harus punya perhitungan, saudara harus punya catatan. Jangan terlalu banyak, secukupnya. Jangan terus diumbar. Kalau saudara umbar pasti uang saudara habis. Apalagi kalau enggak punya hitungan, melampaui penghasilan saudara, sudah pasti terjerat hutang. Betul? Langkah pertama, dimakan secukupnya. Katakan saudara, dimakan secukupnya. Dimakan secukupnya sekali lagi. Lalu yang kedua, saudara, benih untuk disimpan, saudara. Ya dikatakan ada lagi. Kalau petani itu sudah panen, ya ada yang dimakan, tapi juga ada yang disimpan. Enggak semua dimakan, tapi ada yang disimpan. Ketika kita menerima berkat, saudara, ya untuk apa, saudara? Dana cadangan. Kadang-kadang ya kita itu ada kebutuhan, saudara, enggak tentu. Tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit banyak apa dikit, Pak Dokter? Banyak, saudara. Tiba-tiba kalau kita nggak punya simpanan, kita nggak punya tabungan, bingung, saudara, nabrak, betul nggak, saudara? Kadang-kadang ada masalah ini, ada masalah itu, tiba-tiba, saudara, butuh uang banyak. Jadi ada yang kedua tadi, selain dimakan secukupnya, sekarang yang disimpan. Simpanan ini bisa banyak, bisa disimpan di bank sebagai tabungan, saudara. Ya pokok ada yang disisihkan buat cadangan. Kalau saudara punya usaha, tetap ada dana cadangan. Orang kerja itu juga selalu untung terus. Kadang-kadang juga ada saatnya mengalami kerugian. Kadang-kadang keadaannya tidak baik terus. Kadang-kadang ada keadaan jelek. Kalau saudara paksa terlalu berat, nggak punya dana cadangan sedikit pun, waktu keadaan tidak baik, waktu sepi, waktu ada masalah, mungkin ada yang dimakan orang-orang nggak bayar, saudara sudah nggak akan tahan. Saudara tidak akan bisa mengatasi. Saudara akan kacau balau. Jadi yang kedua harus ada yang apa, saudara? Disimpan. Katakan yang kedua ada apa, saudara? Disimpan, saudara. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, ya perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikan semut, saudara. Ya berlakulah bijak, yang benar, yang baik. Biarpun tidak ada pemimpinnya, nggak ada pemimpinnya, ya pengaturnya nggak ada yang ngatur, saudara. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang ngatur, saudara. Atau penguasanya, wah yang menguasai, yang akan negor, yang akan memarahinya. Ia menyediakan rotinya di musim panas.
Sekalipun dikatakan saudara nggak ada yang mimpin, nggak ada saudara yang ngatur, nggak ada yang menegurnya, tetap saja menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen, saudara. Jadi ada yang dikumpulkan, ada yang dikumpulkan, nggak dimakan semua oleh semut, tapi ada yang dikumpulkan justru saat bisa, saudara, menghasilkan, dikumpulkan. Dikatakan di sini, saudara, menyediakan roti di musim panas. Musim panas ini sarana atau kesempatan dapat banyak roti, makanan, saudara. Dikatakan, oh itu saat panen, saudara, simpan. Kenapa? Ada saatnya musim berganti. Kita sudah pernah belajar, ada negara-negara yang punya 4 musim. Ada kalanya musim dingin, apalagi musim dingin, salju misalkan gitu. Oh nggak bisa pergi, saudara. Musim hujan pergi kadang-kadang karena air banjir malah mati semut ini. Jadi musim panas itu saatnya, saudara, cari makanan. Saatnya ada makanan, banyak orang makan, jatuh di bawah. Saatnya dapat banyak, dia menyediakan. Sekali lagi, nggak dihabiskan semua. Ada yang disediakan, dikumpulkan, saudara. Untuk apa? Nanti, sekali lagi saya ulangi, saudara, saat musim dingin dia sudah nggak bisa panen, dia nggak dapat sesuatu, maka saudara dia tetap punya makanan, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dengan dana cadangan, dengan makanan cadangan, saudara bisa melalui musim dingin dengan baik, tidak sampai putus, ya, makanannya saat musim dingin, tidak sampai putus, ya. Oh, modalnya, saudara, pemutarannya saat sedang sepi, saat keadaan sedang drop, tetap masih ada dana cadangan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Amsal 30 ayat 2 diulang lagi, semut bangsa yang tidak kuat, saudara, tetapi menyediakan makanan di musim panas. Tadi waktu saya sedang mempersiapkan, tiba-tiba saya rasa Tuhan ingatkan, lihat Yusuf. Yusuf itu punya hikmat ini luar biasa sekali. Fir'aun dapat mimpi. Wah, lihat, saudara, penglihatan yang menakutkan. Orang Mesir semua nggak bisa mengartikan mimpinya, saudara. Akhirnya Yusuf dipanggil karena juru minum berkata dia punya pengalaman, ya, di penjara ada seorang yang bisa mengartikan mimpi, dan waktu dia ditanya mimpinya dia bisa tahu, ditanya artinya dia bisa tahu. Artinya apa? Akan ada 7 tahun kelimpahan. Dikatakan ini tadi musim panas, musim panen, saudara. Tapi setelah itu akan dilanjutkan 7 tahun ya kekeringan yang sangat besar, kelaparan yang sangat besar. Ada, dunia ini senantiasa silih berganti, saudara. Luar biasa. Dia tahu bagaimana dalam segala keadaan tetap eksis, dalam segala keadaan tidak goyah, dalam segala keadaan tetap bisa berjalan. Dia, ya, waktu diangkat, diserahkan pada Yusuf, apa yang dilakukan? Waktu panen 7 tahun kelimpahan, dia beli simpan, 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 banyak sekali. Waktu panen murah sekali, dia beli simpan, dia beli simpan. Waktu mulai kelaparan, kekeringan, akhirnya semua nggak punya makanan. Dia bukan nggak punya makanan, dia tetap punya makanan, bahkan melimpah makanannya. Kenapa? Saya percaya seperti tadi semut, saudara, waktu kelimpahan tidak dimakan habis, tidak dipakai habis. Ada yang dipakai untuk persiapan kalau nanti musim dingin, kalau nanti keadaan tidak baik, tetap punya makanan, tetap punya dana cadangan, sekalipun tiba-tiba butuh besar. Saudara juga mungkin cari pengalaman saudara masing-masing. Mungkin keadaan saudara, adakah saudara tabungan? Adakah saudara dana cadangan? Kalau enggak punya, saya percaya saat aman-aman, saat keadaan baik, enggak masalah, enggak terasa. Tapi saat badai datang, saat kekeringan datang, saat musim dingin sudah nggak bisa menanam, nggak bisa ya bercocok lagi, saudara akan merasa kehabisan. Hari ini
diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, langkah pertama tadi yang dimakan secukupnya, tapi lalu ada yang kedua, yang lain yang kedua apa? Ada yang disimpan, ada yang disimpan, ada yang disimpan, ada yang disimpan. Sekali lagi, ada yang disimpan. Sekali lagi apa saudara? Ada yang disimpan, ada yang disimpan saudara. Disimpannya banyak atau sedikit? Ya secukupnya, kira-kira untuk cadangan lah. Kalau sampai ada yang sakit bagaimana? Kalau ada yang kena kecelakaan kira-kira butuh biaya berapa? Oh, misalnya kalau saudara usaha, ya kira-kira kalau kena sepi bagaimana? Kalau pas gak laku gimana? Kira-kira butuh dana bertahan berapa banyak? Ya saya dengar biasanya pakar-pakar kalau untuk orang usaha menganjurkan punya dana cadangannya untuk setengah tahun. Kalau sampai nanti pas musim dingin, kalau sampai ya saatnya kekeringan, nggak ada apa-apa, ya masih punya dana cadangan minimal setengah tahun. Ya seringkali para pakar ekonomi memberikan nasihat seperti itu saudara. Ya ini juga secukupnya saudara. Kenapa saudara? Yang disimpan saudara nggak terlalu berlipat ganda, itu berupa simpanan, itu adalah untuk keamanan, itu adalah untuk cadangan supaya aman saudara. Tapi biasanya tidak berlipat ganda banyak saudara. Ya, karena sekedar disimpan. Ya tahu saudara, bahkan kadang-kadang malah bisa berkurang sedikit. Kalau saudara petani, ya nggak dimakan semua, ada yang disimpan. Setelah sekian lama bisa berkurang nggak? Bisa kurang nggak? Kok bisa? Gimana caranya kurang? Mungkin ada tikusnya digerogoti lah gitu saudara. Mungkin ada yang rusak, mungkin ada apa, bisa berkurang sedikit. Tambah pun ya kita ditabung, tabungan bunganya ada tambah, tapi juga tidak banyak. Maka biasanya orang menganjurkan juga sama, secukupnya, 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 secukupnya. Ya, karena masih ada yang bisa dikembangkan lagi. Jadi ini juga secukupnya saudara. Iya. Lalu kalau saudara lakukan itu satu hal yang luar biasa sekali saudara. Iya, saya tadi diberi ilustrasi kesaksian katanya, kesaksian. Ya tapi sudah lama ada seorang dibuat PowerPoint enggak ya? Kalau dibuat juga boleh ditayangkan. Seorang wisuda, diwisuda dengan ya apa namanya itu nilai atau keadaan luar biasa bagus, ada enggak ya wisuda ya. Lalu dia diminta untuk menyampaikan bagaimana perjuangannya, akhirnya dia bisa lulus bahkan dengan prestasi ya nilai yang luar biasa sekali. Dia bukan anak orang kaya, dia anak orang yang enggak kaya, ayahnya kerja di pabrik tekstil gitu saudara. Tapi dikatakan sejak dia kecil, masih dia sekolah di bawah di SD, ayahnya nabung, saudara, pakai satu tempat gitu saudara, katanya botol acar mentimun apa. Pokok kalau tabungannya pakai koin saudara, sudah penuh, diajak ngitung bersama, lalu diajak pergi ke bank, kirim tabung di bank, lalu lewat tempat kerja ayahnya. Ayahnya berkata, kamu besok tidak seperti ayah, harus kerja ya di perusahaan. Kamu besok akan menjadi orang sukses. Karena apa? Tabungan. Jadi harus nabung terus, nabung penuh kirim bank saudara, nabung lagi penuh kirim bank untuk biaya, nabung penuh kirim bank, terus sampai akhirnya dia bisa sukses. Amin, amin saudara. Nabung. Satu lagi pengalaman saya. Kadang-kadang orang tua saudara, di dunia orang tua ya, yang muda dengerin saja. Di dunia orang tua juga banyak orang mulai ingat, kalau punya harta jangan dihabisin, kasih ke anak semua jangan, katanya gitu saudara. Harus ada simpanan untuk hari tua. Kalau uangmu habis sudah kasihkan anak semua, anakmu jauh dari kamu. Kamu harus masih pegang dulu uangmu, katanya gitu saudara. Simpanan untuk hari tua, supaya kalau engkau tua tidak minta-minta pada anak, nggak jaga ke anak terus saudara. Nanti malah nggak enak, hubungan orang tua dengan anak nggak enak. Kamu masih bisa biaya hidup sendiri, masih bisa cukup sendiri juga saudara. Malah hubungan orang tua dan anak terus dekat.
terus baik. Karena di mana ada gula, di situ ada semut. Anak itu tetap baik terus, saudara. Kalau orang tuanya melarat, gak punya apa-apa, anaknya yang sugih, kadang-kadang malah ya anak yang gak baik loh, saudara ya. Tapi kalau anak keluarga Allah pasti cinta orang tua. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ini biasa di dunia ada orang mulai berpikirnya seperti itu, saudara. Tapi yang pasti yang ingin saya ajak saudara tangkap yang kedua, dari semua penghasilan harus ada yang disimpan untuk cadangan. Saat ada apa, saudara masih punya cadangan. Enggak, semua sudah habis. Maka saudara akan aman. Belajar seperti semut, belajar seperti Yusuf. Sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga. Iya, yang ketiga diajarkan adalah benih untuk ditabur, saudara. Yang ketiga adalah ditabur, saudara. Tadi yang pertama secukupnya, ya, saudara, jangan dihabiskan, saudara. Karena kalau dihabiskan pastilah melarat, nggak usah dipikir, itu sudah pasti melarat. Yang kedua disimpan untuk cadangan, itu juga secukupnya, nggak terlalu over. Yang lainnya kalau saudara punya, ya sudah ada. Yang lain sisanya ditabur. Karena hanya ditabur itu punya hukum pelipat gandaan yang luar biasa. Tuhan itu sudah memberikan satu hukum untuk bisa berlipat ganda, harus ditabur, saudara. Oh, benih itu kalau ditabur, Sabtu yang lalu kita sudah belajar di dalamnya berkat yang Tuhan berikan sudah diberi potensi yang luar biasa sekali. Kalau ada yang ditabur, saudara, maka bisa saudara panen 30 kali lipat, maka bisa 60 kali lipat, maka bisa 100 kali lipat. Ini adalah hukum pelipat gandaan yang luar biasa. Pengurapan kekayaan itu ada, saudara, saat potensi dalam benih, berkat itu adalah benih, saudara, ditabur potensi itu mulai, saudara, dilipat gandakan luar biasa. Hanya ketika benih ya ditaburkan, maka benih itu bisa menghasilkan tuan 30 kali lipat, 60 kali lipat, saudara, bahkan 100 kali lipat. Benih untuk ditabur adalah kunci mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Amin, saudara, amin. Kalau saudara masih ingat minggu yang lalu, itu ada satu pelajaran yang saya percaya sangat penting dibukakan oleh Tuhan. Saudara ingat, Tuhan punya janji kepada Abraham. Kalau saudara baca lagi, Abraham akan diberkati dan jadi berkat. Dan oleh Abraham dan keturunannya, semua bangsa akan diberkati. Saudara tangkap dulu, nanti saudara baca lagi Kejadian 12. Maka semua bangsa akan diberkati. Nah, saya mau tanya, kalau Abraham keturunannya bisa sampai memberkati semua bangsa, kira-kira dia punya kekayaan banyak atau sedikit? Banyak itu berarti berkatnya banyak atau sedikit? Banyak. Saudara tangkap dulu, kenapa Abraham tidak diberi perjanjian aku akan berkati gitu kok? Kok enggak hanya itu saja? Kalau hanya diberkati cukup, kebutuhannya Abraham hanya seberapa sih? Dan istrinya hanya berapa sih? Kalau anak satu saja hanya berapa sih? Sedikit. Tapi rencana Tuhan bukan dia diberkati cukup, enggak. Tuhan sudah takdirkan, Tuhan sudah rencanakan sampai apa? Semua bangsa bisa diberkati oleh Abraham, dapat berkat melalui Abraham. Maka dia ya berikan hukum apa? Abraham jadi berkat. Bukan hanya diberkati. Kalau diberkati itu kecil. Karena Abraham jadi berkat, maka berkat tadi 100 kali lipat. Oh, ada 10-nya lagi ditabur 100 kali lipat, 1000, terus makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai tidak terbatas. Ini hukum pelipat gandaan adalah ya, yaitu kalau ditabur, saudara. Kejadian ya saya bacakan lagi Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat ya engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi dijanjikan namanya masyhur, diberkati, saudara, luar biasa. Jadi bangsa yang besar. Ada orang yang berani mengutuk, dikutuk oleh Tuhan karena rencana Tuhan harus jadi. Ada orang yang memberkati, dipakai oleh Tuhan. Orang itu diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Kenapa? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, saudara. Oh, itu justru cara Tuhan, saudara. Oh, melakukan kuasanya, melipat gandakan luar biasa. Dan hukum ini tetap ada. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan sudah menetapkan ini sebagai hukum alam. Saudara tangkap dulu. Tuhan berkata, selama bumi masih ada, maka hukum ini nggak pernah selesai. Menabur dan menuai itu nggak pernah bisa selesai. Itu nggak pernah bisa selesai. Menabur, menuai, menabur, menuai. Ini merupakan hukum alam, saudara. Ya, hukum alam itu bukan wah diprediksi akan bisa menuai. Oh, diperkirakan akan bisa menuai. Oh, dipercayai akan bisa menuai. Bukan, itu sudah pasti. Seperti matematika. Kalau seperti ini saya lepas, ya hukumnya saudara jatuh. Nggak usah diperkirakan jatuh enggak ya. Kalau dilepas Pak Ubaja jatuh ya. Apa enggak ya? Kemungkinan bisa jatuh. Saya pikir bisa jatuh. Nggak usah. Kalau tangan saya buka, saya lepas, pasti jatuh. Itu hukum seperti itu. Ya, jadi akan tidak pernah henti-hentinya. Hukum itu akan terus terjadi. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini. Ini kata-katanya ditekankan, saudara. Camkanlah ini. Ya, tanamkanlah ini. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini sudah hukum alam. Nabur sedikit ya pasti sedikit, nabur banyak ya masih banyak. Maka tadi yang langkah pertama dikatakan, ya dimakan jangan sampai habis, ya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu kedua, untuk keamanan cadangan tadi saudara juga sama, nggak perlu over sekali juga. Ya secukupnya. Yang penting nih dana cadangan ini kalau ada kebutuhan tiba-tiba yang tidak terpikirkan. Tapi yang lain semua dikatakan di sini saudara. Ya ditaburkan apa? Tergantung. Kita nabur sedikit, nggak usah dipikir ya tuainya sedikit. Nabur banyak, nggak usah dipikir tuainya banyak. Nabur di tanah 1 hektar dengan kita nabur tanah di 1000 hektar, panennya banyak mana? Sudah pasti yang 1000 hektar. Itu sudah hukum alam, itu sudah pasti, saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan mendatangkan kasih karunia. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak. Saya baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka, saudara perhatikan dia, menaburlah Ishak di tanah itu. Saudara tangkap dulu ya. Maka apa, saudara? Maka apa, saudara? Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Kalau tidak menabur, ada hasil enggak? Enggak ada. Karena dia menabur, dia dapat hasil 100 kali lipat. Kalau menabur 1, hasilnya berapa? 100. Karena 100 kali lipat. Saya ulangi ya. Kalau dia tidak nabur, nggak ada hasilnya, 0. Karena dia nabur, dia dapat 100 kali lipat. Kalau yang ditabur 1, hasilnya berapa? 100. Kalau yang ditabur 1000, hasilnya berapa? 100.000. Betul saudara? Ini hukum alam yang sudah pasti. Jadi kadang-kadang kenapa orang itu diberkati banyak oleh Tuhan? Kenapa? Itu sedikit. Kenapa? Salah satu sebabnya ada hukum alam seperti ini. Hukum alam ini tidak tergantung orang Kristen. Siapapun pokok menabur, dia punya hukum menuai. Kecuali ya
ada faktor lain, dirusak tanamannya sendiri misalkan, atau rusak tanamannya ada hambanya. Tapi hukum tabur menuainya tetap akan jalan. Ya, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya percaya Ishak ini anaknya Abraham. Dia menangkap janjinya ya dari Tuhan untuk Abraham. Perjanjiannya ditangkap untuk jadi berkat. Itu punya arti menabur, saudara, untuk jadi berkat. Maka hukum pelipat gandanya terjadi. Maka 100 kali lipat, maka 100 kali lipat lagi, maka 100 kali lipat lagi. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin lebih banyak, makin lama makin banyak sekali, makin lama sangat banyak. Amin. Jadi yang pertama dimakan secukupnya. Kedua disimpan untuk cadangan. Yang ketiga perlu dilipat gandakan sebetulnya. Yaitu dengan apa? Ditabur. Tadi saya baca ilustrasi, kalau ini ilustrasi tapi saya senang juga. Ada satu orang jalan-jalan di satu tempat. Ini cerita ilustrasi ya saudara. Lalu dalam penglihatan lihat, tempat banyak orang jualan. Tuhan juga jualan di sana katanya gitu saudara. Ilustrasi loh saudara ya, ilustrasi ya. Lalu dia dekat, Tuhan, ya jualan apa Tuhan? Lalu Tuhan jawabnya apa? Nah, apa yang kamu butuhkan? Nah, jawabnya Tuhan ganti gitu. Jadi dia lihat Tuhan itu duduk di tempat penjualan. Orang itu tanya, Tuhan jualan apa? Tuhan ganti jawab, lah kamu butuhnya apa? Lalu dia berkata, aku butuh ya berkat kekayaan, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini, macam-macam banyak. Lalu Tuhan berkata, yang aku jual hanya benihnya. Saudara nangkap enggak? Jadi kamu harus tabur dulu, nanti kamu akan nuai itu limpahan itu. Aku hanya jual benihnya, aku enggak jual jadinya. Artinya kalau beda dari Tuhan, Tuhan hanya beri benih. Kamu harus tabur, enggak pernah ditabur, enggak pernah akan menuai, enggak pernah akan bisa dapat. Tuhan itu tidak memberi jadi, Tuhan itu memberi benih. Tuhan itu memberi pancing, bahasa orang umum gitu. Tuhan itu memberikan itu potensinya. Kita yang harus mengembangkan, kita yang harus melipat gandakan, kita yang harus mengembangkan, kita yang harus menabur benih itu dan merawatnya dan dikembangkan. Itu Tuhan. Kepada Abraham tidak kekayaan turun dari surga, engkau jadi berkat, betul? Maka engkau diberkati. Anaknya Ishak tabur, maka tuai. Tabur lagi, maka tuai lebih banyak. Tabur lagi, maka tuai lebih banyak. Yang ketiga adalah ditabur, saudara. Iya, itu saudara. Lah, 3 tempat menabur benih. Taburnya di mana? Ada 3 tempat menabur benih. Yang pertama, alokasi benih keuangan Anda untuk ditabur ke Tuhan. Saudara, ya tambah kata-kata ke Tuhan. Kenapa? Tabur di tangannya Tuhan. Tabur kepada Tuhan. Amsa, Salomo ngajari, dia orang yang mengalami luar biasa sekali. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dia orang paling kaya sepanjang zaman. Dia raja yang paling kaya. Dia nulis banyak. Jika bukan Tuhan yang memberkati sia-sia ini, sia-sia ini, kalau bukan Tuhan, di ayat ini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya karena berkat Tuhan. Orang pandai seperti apapun tidak diberkati, gak bisa. Orang punya kesempatan seperti apapun gak diberkati, gak jadi. Orang pandai, orang apapun gak bisa, saudara. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini dikatakan oleh seorang yang ngalami. Bukan hanya orang yang menurut pakar, menurut orang lain, menurut saya, bukan hanya menurut. Ini orang yang sudah ngalami sendiri. Dia berkata, saudara, berkat Tuhan yang buat dia kaya. Dia menjadi orang yang paling kaya sepanjang jalan, sepanjang zaman. Tapi dia berkata seperti itu. Berkat Tuhan.
Tapi sekali lagi ya saudara, ya jangan dirusak oleh dosa. Ada orang berkata, aku nabur ya nggak pernah menuai, aku nabur ya nggak gini. Lah kadang-kadang seperti petani nabur pun saudara, kalau tidak dirawat dengan baik, apalagi karena ada ya penyakit, karena ada ya belalang, nggak dibuang ya rusak taburannya, ya nggak menuai. Tapi benih itu sendiri sudah diberi oleh Tuhan, punya potensi untuk bertumbuh dan berlipat ganda. Benih sendiri sudah diberi kuasa untuk dilipat gandakan. Berkat yang Tuhan berikan pada kita sudah diberi kuasa, diberi pengurapan untuk dilipat gandakan, asal tidak dirusak oleh dosa. Salomo pernah hancur, kenapa? Dirusak oleh dosa. Dia sempat sudah mengalami semua yang luar biasa, karena ada dosa ya rusak, saudara, betul? Asal tidak dirusak oleh dosa, hukum itu sudah pasti, Tuhan sendiri yang menetapkannya. Nah, Salomo berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Dia orang yang ngalami, iya, dia memberi banyak nasihat. Sekarang Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Karena berkat itu dari Tuhan, pengurapan untuk dapat kekayaan dari Tuhan, kemampuan dapat kekayaan daripada Tuhan, maka dia memberi pesan Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu menabur di dalam Tuhan. Muliakan Tuhan, dikatakan dengan apa? Hartamu. Oleh hartamu, oleh harta kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh harta kita, nama Tuhan diagungkan. Oleh harta kita, Tuhan itu ditinggikan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, ini buah sulung, penghasilan pertama, saudara. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan ya hasil sulung atau panen sulung. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi oleh siapa? Oleh Tuhan. Diisi penuh, dikatakan penuh, ditambah lagi sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan apa? Meluap, sampai meluap dengan air ya buah anggurnya. Saudara, luar biasa sekali. Jadi dia berkata semua itu dari Tuhan kok. Dia berkata banyak ya. Jeripaya kita enggak nami, semua dari Tuhan. Maka dia berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya sangat percaya Salomo itu belajar banyak dengan ayahnya. Salomo itu belajar banyak dengan bapaknya. Dia lihat bapaknya dulu enggak punya apa-apa, hanya 2-3 ekor kambing, domba, bisa jadi raja, bisa punya kekayaan, bisa hidup penuh kemuliaan. Kenapa? Dari Tuhan, bukan dari dia. Mau berjuang seperti apapun Daud gak akan bisa. Mau susah seperti payah seperti apapun gak akan bisa. Tuhan yang mengangkat. Daud mengakui Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberi kesuksesan, keberhasilan, Tuhan yang memberikan kekayaan, semua daripada Tuhan. Ya, Salomo tahu dari orang tuanya, dan dia juga mengalami dari Tuhan. Dia waktu jadi raja, dia berkata, Tuhan, hambamu ini masih muda, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa, maka berilah aku hikmat supaya aku bisa memimpin dengan baik. Dan akhirnya dia bisa mengalami kekayaan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Dia tahu itu Tuhan, bukan dia. Maka dia berkata, muliakan Tuhan, tabur kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, lakukan. Ya, untuk Tuhan, Tuhan perintahkan juga untuk sesama, baik untuk Tuhan, untuk sesama. Itu taburan, itu untuk Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan, untuk taati firman Tuhan dengan semua yang ada. Itu yang pertama, alokasikan kepada Tuhan. Saya percaya itu mendatangkan kasih karunia, semua anugerah. Saudara lihatlah, ini saudara perhatikan gini. Siapapun yang bersaksi, baik rekaman atau saudara dengar langsung, teman saudara yang bersaksi, wah alami sesuatu, pasti dia akan berkata, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Semua ngalami. Saya percaya saudara pasti ngalami. Tanpa Tuhan nggak bisa.
Dokter pasiennya boleh banyak. Saudara kalau jujur, saudara sendiri pasti ngaku ya. Kalau nggak diberkati Tuhan, pasiennya dari mana aja nggak tahu kok. Dokter kasih obat resep bisa manjur. Kadang-kadang saudara sendiri masih mikir waktu kasih resep kok, ini pas gak ya? Ini tepat gak ya? Bisa manjur, bisa sembuh itu karena Tuhan kok. Saudara yang buka toko, ayo. Wah, langganannya bisa berbondong-bondong datang. Kalau jujur nomor 1 itu karena diberkati kok. Nggak diberkati nggak bisa kok. Semua karena Tuhan. Maka taruh di tangan Tuhan. 5 roti, 2 ikan. Tuhan melipat gandakan. Tuhan memberkati. Nomor 1 tabur itu di tangan Tuhan. Semua dari Tuhan. Mau kerja mati-matian seperti apapun, kalau enggak diberkati, apalagi hidup dalam kutuk, sudah jangan berharaplah. Harta banyak pun warisan banyak habis. Yang kedua, alokasikan benih keuangan Anda untuk investasi yang menghasilkan. Nah, yang kedua investasi. Kalau tadi hanya disimpan toh, sekarang yang kedua mulai pikir, ini supaya bisa berkembang. Misalnya lah, orang beli tanah. Banyak toh yang alami toh. 10 tahun yang lalu harganya masih sekian. Wah, untung loh, dulu aku beli tanah loh. Sekarang suruh beli sekarang aja sudah nggak mungkin punya uang. Misalkan, banyak yang cerita seperti itu toh. Kenapa? Dulu uangnya itu tidak dimakan habis. Dulu uangnya tidak hanya sekedar disimpan saja, tapi ditabur di situ. Betul? Selain ditabur di tangannya Tuhan, Tuhan berkati, tabur sesuatu yang bisa dilipat gandakan. Bisa banyak. Saudara berdoa, minta hikmat Tuhan. Saudara pelajari apa yang bisa dilipat gandakan. Mungkin ada satu usaha baru yang dilipat gandakan. Atau saudara sudah punya usaha, tambah mesin atau tambah apa. Pokok dengan saudara taruh uang di situ, dengan saudara tabur di situ, ini akan berlipat ganda. Intinya begitu. Bisa tanah, bisa apapun, saudara. Pekerjaan yang akan berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Ini banyak, saudara. Ya, tanya orang-orang yang sudah banyak berkecimpung di situ akan bisa tahu. Jadi, saudara, untuk makan, lalu disimpan, saudara, lalu ditabur. Taburan pertama di tangan Tuhan. Kedua, yang bisa berlipat ganda. Yang ketiga, saya lihat ini penting. Ini sangat penting untuk kita. Taburkan uang kita untuk mengupgrade diri kita sendiri. Saudara dengar. Taburkan kepada siapa, saudara? Kita. Taburkan untuk siapa? Diri kita. Berani keluar uang mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Saudara dengar. Harus berani menabur, mengeluarkan uang untuk level kita ini dinaikkan. Level kita itu dinaikkan. Saya nggak baca ayatnya dulu ya, saudara. Saudara lihat. Properti yang hebat itu di dunia siapa ya? Siapa ya? Warren. Siapa? Warren Buffett. Ya. Properti yang hebat itu dia ya. Misalkanlah di Solo ada tanah 1000 hektar diserahkan kepada Warren Buffett sama orang yang belum begitu punya kemampuan, belum begitu pandai ngembangkan. Kira-kira hasilnya sama atau beda? Sudah pasti beda. Bedanya apa? Level orangnya. Tanahnya sama, modalnya sama, orangnya levelnya beda, hasilnya beda. Saya ajak saudara tangkap dulu. Saya ulangi ya. Tadi di Solo ada 1000 hektar mau digarap. Diserahkan Warren Buffett. Dia itu ahli, punya kepandaian, pengalaman luar biasa untuk dunia itu. Dengan orang yang gak begitu pandai dalam bidang itu. Sudah pasti beda. Maka kita harus berani invest. Maka kita harus berani keluar uang. Maka kita harus berani nabur. Apa? Meningkatkan kapasitas kita. Meningkatkan kepandaian kita. Untuk biaya belajar, untuk belajar, meningkatkan kapasitas diri kita.
Saudara, sehingga nanti hasilnya lebih banyak, sehingga nanti hasilnya berlipat ganda, berlipat ganda. Alkitab berkata, kerajinan saja kadang-kadang nggak baik. Tanpa pengetahuan, kerajinan kadang-kadang nggak ada hasilnya. Harus perlu. Betul? Saya tanya sekarang, secara bebas dulu ya. Siapa di sini yang punya prinsip anakku sekolah boleh, enggak sekolah enggak apa-apa? Ada enggak orang tua yang punya prinsip gitu? Nah, saya tanya lagi, siapa di sini yang punya prinsip anakku harus sekolah? Angkat tangan. Semua saudara. Kenapa harus? Enggak sekolah bodoh. Besok jadi apa? Betul enggak? Betul? Makan apa? Saudara itu invest. Saudara itu mau keluar uang. Saudara itu nabur dalam diri anak saudara, supaya anak saudara levelnya naik, supaya anak saudara makin berkualitas, supaya anak saudara makin pandai bisa menghasilkan makin banyak, makin pandai bisa menghasilkan makin banyak, makin pandai bisa menghasilkan makin banyak. Betul? Ya atau ya? Tapi saya mau tanya untuk saudara sendiri, masihkah saudara itu mau keluar uang, mau keluar biaya, mau keluar waktu untuk menaikkan level saudara? Masih enggak? Jadi taburan yang ketiga adalah mengupgrade, meningkatkan kapasitas, kualitas diri kita sendiri. Salomo berkata begini, saudara, Amsal 4 ayat 7. Saudara perhatikan, Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah apa? Memperoleh hikmat. Harus berjuang memperoleh hikmat. Dan dengan apa? Segala. Kata-kata segala saudara tangkap. Dengan apa? Segala yang kau peroleh, perolehlah. Artinya berjuanglah, berusahalah, perolehlah pengertian, dapatlah kepandaian, pengertian. Saya tadi membaca ini kok bahasanya sulit. Lalu saya buka Alkitab terjemahan sehari-hari. Kalau saudara punya nanti saudara buka. Saya bacakan Alkitab terjemahan sehari-hari ya. Amsal 4 ayat 7 ini. Hal terpenting dikatakan Salomo. Hal yang apa? Terpenting. Ini penting sekali. Yang harus, mah dikatakan harus. Lalu tambah lagi, pertama-tama. Setiap perkataan itu saya kagum dalam Alkitab. Sudah dikatakan terpenting, sudah di sini. Tambah lagi, harus. Tambah lagi, yang pertama-tama kau lakukan ialah apa? Berusaha, berjuang, menjadi bijaksana. Artinya punya hikmat, sehingga bisa ambil keputusan bijaksana, sehingga bisa ambil langkah tepat, sehingga bisa ambil langkah-langkah yang luar biasa. Apapun yang kau kejar, yang terutama, dikata lagi yang terutama, ialah apa? Berusaha, disuruh berusaha lagi, berjuang lagi untuk memperoleh apa? Pengertian, kepandaian. Itu Salomo. Dia tahu betapa pentingnya hikmat. Dia tahu betapa pentingnya kepandaian. Dia tahu betapa pentingnya pengertian. Itu yang membuat dia bisa mengembangkan kerajaan yang diwariskan oleh orang tuanya. Bukan makin turun, booming luar biasa, lebih besar, lebih kaya, lebih luar biasa. Kenapa? Betul? Pengurapan siapa yang rindu pengurapan kekayaan lebih besar dalam hidup saudara? Angkat tangan. Ya. Hikmat saudara harus ditambah, kepandaian saudara harus ditambah. Makin pandai, makin dapat hikmat Allah seperti Salomo. Pengurapan kekayaan itu makin kuat. Langkah saudara makin kuat. Saudara akan makin dapat banyak berkat untuk jadi berkat. Ini rahasia mengapa Salomo bisa menjadi orang terkaya
sepanjang sejarah manusia. Nah, saudara perhatikan tingkat kemajuan pekerjaan atau kemajuan bisnis atau kemajuan keuangan kita atau saudara sangat ditentukan dengan tingkat kemajuan kita pribadinya, secara pribadi. Kepandian kita itu menentukan, kemajuan itu menentukan kita makin sukses atau tidak, makin berhasil atau tidak. Saya tadi minta dicarikan seorang bernama Top Itipat. Nah, coba dikeluarin. Ini untuk contoh yang nah, saudara lihat. Ini sudah tua apa masih muda? Masih muda ya. Saudara lihat ya. Keberhasilan Top Itipat tidak lepas dari kemauannya untuk belajar. Saat di bangku sekolah sebenarnya Top bukan orang yang suka belajar, tapi karena keadaan ekonomi orang tuanya yang diambang kehancuran, memaksa Top untuk banyak belajar supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang dari usahanya. Lalu dia belajar, lanjutkan. Iya, diawali dari belajar strategi penjualan yang baik supaya dagangannya bisa laris. Karena pertama dia bukan produser, dia dagang, belajar gimana bisa omsetnya banyak, gimana bisa penjualannya makin meningkat. Lalu ia meneruskan ya belajar tentang menemukan tempat penjualan yang strategis. Ternyata itu punya pengaruh, tempatnya juga punya pengaruh. Dia mulai belajar lagi, milih tempat itu yang tempat bagaimana, ya situasi yang di mana, diletak di mana. Dia pelajari dalam berbagai sisi. Dari bisnis jual kacang, atau beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng. Ya biaya yang dikeluarkan untuk ya belajar ini mencapai lebih dari 100.000 bat. Satu bat itu berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Satu bat itu berapa? Ya pokok kalau nggak tahu ngomong aja seperti pokoknya banyak gitu. Katakan kanan gini, pokoknya banyak itu biayanya. Sampai ditulis pokoknya banyak. Lanjutkan lagi. Dari proses belajar dan belajar yang terus menerus ini, akhirnya Top Itipat berhasil membawa bisnis rumput lautnya yang dinamakan Taukaenoi, ya Taukaenoi. Tak kira Taujen gitu. Kemudian sebuah kesuksesan. Ya lanjutkan. Lanjutkan. Dengan penghasilan 800 juta bat per tahun dan mempekerjakan 2.000 staf. Saudara lihat masih muda loh. Stafnya 2.000 saudara. Maka Top Itipat telah berhasil ya mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Taiwan. Orang muda. Kenapa? Belajar. Dulu di sekolahnya nggak pandai, tapi karena keadaan ekonominya dia berasa harus belajar. Gimana omsetnya bisa naik? Belajar. Tempat yang strategis. Belajar. Produksinya supaya bagus. Belajar. Keluar dana, keluar itu berani. Belajar. Maju. Amin. Belajar. Maka kalau di gereja saya juga sering belajar firman, pemuritan. Tujuannya apa? Kualitas orang makin besar, selamatkan jiwa makin banyak. Belajar itu faktor yang salah satu yang penting. Itu menabur waktu, itu menabur tenaga, itu menabur banyak sehingga akhirnya bisa dapat hasil yang luar biasa. Saya imani saudara, saya percaya Indonesia itu luar biasa, diberi kekayaan luar biasa dan diberi orang-orang kepandaiannya luar biasa. Coba ya lihat ini yang terakhir sekarang. Ya saya sengaja minta tadi kekayaan yang Tuhan sudah sediakan untuk bangsa Indonesia. Ya, Adi coba dilanjut, ya dikeluarin terus. Ini nanti sebagai yang terakhir. Indonesia merupakan negara kepulauan ya terbesar dunia, ya terdiri 17.504. Ini aset yang besar. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Ya, Indonesia merupakan negara dengan jenis suku terbanyak juga. Semua ter. Ini dipilih kata-kata ternya. 740 suku. Lanjutkan, banyak sekali. Iya, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Panjang pantainya 81.000 km atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Di Indonesia saja sudah 25%. Ya, semuanya negara maritim yang luar biasa, perikanan luar biasa. Lanjutkan. Ya, ini menurut FAO
pada tahun 2006 Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia. Ini ikan terbesar loh saudara. Ya, bobot produksi sekitar berapa? 87,1 juta ton. Banyak kapal luar mencuri. Untung ada menteri siapa? Susi Susanti. Kapalnya dibom daripada mencuri terus saudara. Kalau enggak habis. Lanjutkan. Nah, hasil laut Indonesia sekitar 52% dari produksi seluruhan tangkapan laut dunia. Bayangin saudara, Indonesia saja saudara 52%. Berapa besar kekayaan di laut kita saudara. Bayangin, lanjutkan lagi. Apalagi saya memiliki terumbu karang kaya di dunia, 80% dari total dunia, dan memiliki spesies ikan ya hiu terbanyak di dunia. Lanjutkan lagi. Ya, apalagi Indonesia menjadi peringkat dan produksi pertanian cengkeh pada peringkat kedua, produk karet macam-macam. Ya, jadi sebenarnya tanahnya itu subur luar biasa sekali. Lanjutkan apalagi pengekspor terbesar lapis kayu 80% di pasar dunia, 80% saudara. Lanjutkan lagi. Ya, apalagi Indonesia adalah penghasil gas alam ya 20% suplai dunia. Nah, lanjutkan lagi. Ada enggak yang lain? Indonesia memiliki tambang emas, tembaga terbesar di dunia, yaitu tambang ya Gersang, Freeport. Kalau saudara bisa pikirkan, Tuhan itu sudah beri luar biasa. Tergantung kita orangnya, bisa gali enggak, bisa ngelola enggak, betul? Kalau kita enggak bisa, gagal. Saya enggak punya waktu banyak, tapi saya cerita saja. Dulu saya pernah ngajar. Pertanian Indonesia itu luar biasa. Kus Plus ngomong bukan lautan, tapi apa? Kolam susu sampean gitu saudara. Ya, tanah itu ranting dilempar saja sudah jadi tanaman, betul enggak? Luar biasa tergarap. Freeport kalau kita enggak bisa digarap orang lain, betul? Tapi sebetulnya luar biasa. Bukan hanya itu, nanti saudara cari di internet. Sebetulnya orang Indonesia punya otak yang hebat luar biasa. Ya, hanya kurang satu. Lebih banyak belajar. Dulu saya pernah, ini cerita sebetulnya menghina kita. Katanya ada lelang otak di Jerman. Otaknya orang Jerman harganya murah katanya. Otaknya orang Indonesia harganya mahal. Lebih mahal dari otaknya orang Jerman. Kenapa? Karena jarang dipakai, masih anyar, masih baru. Otaknya orang Jerman dipakai terus, jadi murah. Tapi saudara saya ajak, ayo bangkit, gali, invest untuk belajar. Saudara akan lihat rencana Tuhan, Indonesia diberkati dan luar biasa. Saya percaya ini waktu untuk Indonesia. Saya percaya ini waktunya untuk anak-anak Tuhan. Saya percaya ini waktunya untuk keluarga Allah. Saya percaya ini waktunya untuk saudara dan saya. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan pengertian-pengertian. Biarlah Engkau yang memberi pewahyuan-pewahyuan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan rema sehingga setiap kami tangkap Tuhan, dan sungguh-sungguh mengalami terobosan. Sungguh-sungguh bisa mengalokasikan keuangannya dengan baik sehingga terus mengalami kebangkitan iman, kebangkitan rohani, kebangkitan berkat, dan sungguh-sungguh diberkati jadi berkat. Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anak-anak Tuhan di sini jadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan kami tahu sesuatu yang dahsyat terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan dan berkati setiap jemaat. Amin.